Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Melihat ekspresi terkejut Chen Ping, hantu gunung iblis tahu apa yang membuat Chen Ping terkejut, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Chen, ketika saya berjalan keluar, saya selalu mengubah napas dan mengontrol kultivasi saya. Jika tidak melakukan ini, akan mudah untuk mengekspos diriku sendiri. Identity, M. Nafasku bisa berubah dalam banyak hal, tapi kekuatan setiap nafas akan jauh lebih rendah. Hanya kekuatan nafas tubuhku yang akan jauh lebih tinggi. Ini adalah Gunung Tianmo, jadi aku tidak perlu menyembunyikan auraku, dan kekuatanku akan meningkat secara alami." Setelah mendengarkan penjelasan dari tetua hantu gunung iblis, Chen Ping akhirnya mengerti. Dia berpikir bahwa dalam waktu singkat ini kali ini, Sang Wei Lao dari gunung iblis telah naik ke beberapa alam berturut-turut. "Hantu tua, apakah kamu juga di sini di Sekte Suanyin untuk membahas kesepakatan?" Sindong bertanya pada setan gunung hantu Lao. "Ya, beberapa klan iblis besar dari Gunung Tianmo ada di sini, bagaimana saya bisa ditinggalkan?" Orang tua hantu gunung setan tersenyum ringan dan berkata, "Kalau begitu hantu, cepat masuk, tuanku sudah masuk," kata Jin Dong. "Kenapa kamu tidak masuk?" hantu gunung setan tua bertanya. "Sekte Suanyin memiliki peraturan. Karena Tuan Chen dan yang lainnya bukan iblis, kami tidak dapat membawa mereka masuk. Guru meminta kami untuk menemani Tuan Chen berkeliling. Bagaimanapun, kami harus bertindak seperti Tuan Tanah di Gunung Tianmo." Jin Dong menjelaskan. Ketika Demon Mountain Ghost mendengar ini, dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Sialan, Pak Tua Kong sangat cakap. Saya akan melihat apa yang terjadi. Saya tidak peduli melanggar aturan. Tuan Chen harus masuk." Melihat hantu gunung iblis, dia sepertinya sedang mencari pertarungan dengan pemimpin Sekte Suanyin. "Hantu tua, tidak apa-apa bagiku untuk berkeliaran di luar. Selama medan perang para dewa dan iblis terbuka dan aku bisa masuk, tidak apa-apa." 7. Chen Ping buru-buru membujuknya. "Tuan Chen, jangan khawatir. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis, tetapi Anda pasti bisa masuk. Jika orang tua Kong itu berani berbunyi bip, saya akan membiarkan Sekte Suanyinnya tidak pernah memiliki kedamaian." Hantu gunung iblis tua menepuk dadanya dan berjanji. "Kalau begitu terima kasih Gui Lao." Chen Ping tersenyum tipis. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Demon Mountain Ghost Lao, Chen Ping dan yang lainnya berkeliaran di sekitar Sekte Suanyin. Segera, Chen Ping menemukan bahwa ada banyak orang di depan sebuah rumah, dan ada banyak orang yang sibuk. "Tuan Chen, itu adalah paviliun pengumpulan harta karun dari Sekte Suanyin. Ada banyak harta karun pemimpin Xuanzong. Benda-benda ini, jika kamu tertarik, aku akan mengantarmu ke sana untuk melihat-lihat," kata Jin Dong. "Oke." Chen Ping mengangguk. Chen Ping agak tertarik dengan harta karun kultivator sihir. Ketika Chen Ping dan yang lainnya masuk ke paviliun Jubao, mereka menemukan bahwa ruang di dalam paviliun Jubao sangat besar. Mereka seharusnya menggunakan sihir luar angkasa atau semacamnya. Dari luar, rumah itu tidak terlihat besar, tetapi ketika mereka masuk ke dalam, mereka terkejut, besar sekali. Ruangan itu dipenuhi berbagai senjata, rumput peri, dan berbagai harta karun langka. "Ada terlalu banyak harta karun di sini, kan?" Ji-Yun hanya bisa menghela nafas saat melihat begitu banyak harta karun. Chen Ping melihat sekeliling dengan matanya, hanya melirik sekilas, dan berkata dengan sedikit kecewa, "Ayo pergi, tidak ada yang baik di sini." "Tuan Chen, ada begitu banyak harta karun di sini, bagaimana mungkin tidak ada harta yang bagus?" Wajah Jin Dong penuh kebingungan. Chen Ping keluar sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya, Chen Ping berpikir bahwa pemimpin Sekte Suanyin akan benar-benar mengambil hartanya, menjualnya atau menukarnya, tetapi ketika dia masuk ke paviliun Jubao, dia menemukan bahwa banyak dari apa yang disebut harta karun itu palsu, dan ada pula yang palsu, nyata ada cacat.
Tampaknya sekte iblis utama di Gunung Tianmo tidak terlalu mahir dalam mengidentifikasi harta karun, jadi mereka membiarkan sekte Suanyin memulai bisnis yang menipu. Namun, Chen Ping tidak mengatakannya dengan jelas. Dia tidak memiliki keluhan dengan mengikuti sekte Suanyin, dan dia tidak perlu merusak pekerjaan orang lain. Dia hanya tidak ingin membelinya. Keluar dari paviliun Jubao, ada jalan di sebelah paviliun Jubao, biasanya sepi, tapi sekarang sangat ramai. Banyak biksu yang meletakkan barangnya sendiri di jalan. Di antara para biksu ini adalah pembudidaya iblis, manusia, dan binatang. Tentu saja banyak juga yang membeli, lagi pula jarang terlihat 3 suku berjualan bersama seperti ini. Beberapa biksu manusia tertarik pada item iblis, dan iblis tertarik pada item orc. Hal ini juga menyebabkan banyak orang berkumpul di depan setiap kios kecil. Chen Ping sedang berkeliling bersama Jin Dong dan yang lainnya, merasa sangat santai. Ini adalah momen paling santai bagi Chen Ping ketika dia datang ke surga dan alam manusia. Jika surga dan alam manusia memiliki pemandangan harmonis seperti ini di antara 3 ras, alangkah indahnya. Tapi Chen Ping tahu bahwa ini semua hanyalah harapan yang berlebihan. Bahkan di dunia sekuler, ini adalah dunia manusia, dan selalu ada perselisihan setiap hari. Belum lagi Madam World, dunia di mana ada 3 ras. Jamu yang rusak ini sebenarnya berharga 100.000 koin roh. Apakah kamu sudah gila karena kemiskinanmu? Kalian para orc belum pernah melihat uang, kan? Barang ini berharga 100.000. Itu benar-benar mulut singa. Kain ini berani meminta 100.000 koin roh. Di depan sebuah warung dekat pojok, suara sarkastik tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengikuti Sindong dan yang lainnya dan berjalan. Chen Ping melihat seorang pria bertubuh besar dengan wajah beludru duduk di depan sebuah kios yang dihiasi kain compang camping, diam dan tanpa ekspresi. Bahkan saat menghadapi ejekan dari semua orang, pria besar ini tetap diam. Dan di atas kain lap tersebut terdapat lebih dari selusin barang yang diletakkan. Terlihat sangat biasa saja, hanya ada satu barang yang bentuknya seperti jam, memancarkan aura yang dahsyat dan menarik perhatian semua orang. Pasti item inilah yang baru saja dibicarakan orang-orang itu. Nak, bisakah kamu menjual jam tanganmu yang rusak seharga 10.000 koin roh? Saat ini, seorang biksu bertanya sambil memegang jam. Pria besar itu tidak berbicara, dia hanya menggelengkan kepalanya. 20.000, 20.000, itu paling banyak, biksu itu terus bertanya. Pria besar itu masih menggelengkan kepalanya. Sial, kamu mengubah barang rusak menjadi harta karun, kamu tidak akan pernah bisa menjualnya. Biksu itu membuang jamnya dan pergi dengan marah. Chen Ping berjongkok dan mengambil jam di tangannya. Setelah mengambil jam itu, Chen Ping menemukan bahwa jam itu sebenarnya diukir dari batu giok, seperti aslinya, tetapi jarum jamnya tidak bergerak sama sekali, itu hanya hiasan. Tapi sepertinya ada beberapa formasi halus yang terukir pada jam ini. Chen Ping melihatnya lama sekali dan tidak tahu apa gunanya formasi sekecil itu. Chen Ping melihatnya lama sekali dan menemukan bahwa selain kualitas yang baik dan energi spiritual yang kuat yang terkandung dalam jam ini, tidak ada yang istimewa dari jam ini. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan energi spiritual di dunia para dewa dan manusia ini, jadi jam ini tidak berharga. Chen Ping mengambil jam dan menatap pria besar itu lagi. Karena benda ini berani meminta 100.000 koin roh, pasti ada nilainya. Mungkin dia belum mengetahuinya dengan jelas. Chen Ping memancarkan aura dan menembus ke dalam jam. Dia menemukan bahwa jam itu hanyalah sepotong ukiran batu giok, tidak ada yang istimewa darinya. Chen Ping sedikit kecewa dan hendak mengembalikan jam itu ke tempatnya. Tetapi ketika dia mengulurkan tangan dan hendak memasangnya kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa jarum jam melonjak. Chen Ping tertegun, segera menarik tangannya kembali, dan melihat lebih dekat lagi. Tuan Chen, ini hanya hiasan yang diukir dari batu giok, tidak ada nilainya. Jin Dong melihat Chen Ping sedang melihat jam, jadi dia berkata.
Chen Ping tidak berbicara dan menatap jam, tetapi jarum jamnya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Chen Ping bertanya pada Jin Dong dan Yun, apakah kamu baru saja melihat jarum jam ini bergerak? Tuan Chen, ini hanya diukir dari batu giok, bagaimana bisa bergerak? Ji Yun bertanya. Ya, ini palsu, penunjuknya tidak akan bergerak. Jin Dong juga berkata, Tuan, apakah Anda terpesona atau demam? Huo Feng dengan lembut menyentuh dahi Chen Ping dengan tangannya yang putih dan halus, rasanya tidak seperti terbakar. Chen Ping yakin bahwa dia tidak terpesona sekarang, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang, jamnya masih sama dan jarum jamnya tidak bergerak. Rekan Tao, jika Anda tidak ingin membelinya, silakan letakkan jamnya untuk saya. Kata pria bertubuh besar dengan wajah berbulu. Saya membelinya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Yun dan berkata, beri dia semangat. Tuan Chen, jam ini hanyalah ukiran batu giok biasa. Harganya sama sekali tidak sepadan. Jangan tertipu. Petik 2. Beberapa barang palsu sering dijual di sini, jadi sebaiknya perhatikan baik-baik. Kata Luo Xi. Dia takut Chen Ping akan tertipu di sini. Ketika Luo Shouhai mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkan dia dan Jin Dong. Bagaimanapun, ini adalah wilayah para pembudidaya iblis. Keduanya membawa Chen Ping berkeliling dan bahkan membiarkan Chen Ping tertipu. Tidak masalah, meskipun itu 100.000 koin roh, masih layak untuk membeli hiasan. Chen Ping tersenyum ringan. Meskipun Chen Ping tidak tahu apa yang aneh dengan jam ini, dia selalu merasa bahwa jam ini tidak biasa. Jadi saya ingin membelinya dulu, lalu kembali dan mempelajarinya perlahan. Tapi saat Ji Yun hendak memberikan uang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Aku ingin jam ini. Tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya, beberapa kultivator iblis muda sedang berjalan ke arah mereka. Pemuda yang memimpin mereka memiliki bekas luka di dahinya. Liu Sui, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat orang itu datang, Jin Dong sedikit mengernyit dan berkata dengan jijik. Jin Dong, hanya kalian dari Blood Spirit Valley yang diperbolehkan datang, tapi kami orang dari Blood Spirit Peak tidak diperbolehkan datang. Liu Sui berkata sambil mencibir. Sindong menatap Liu Sui dengan dingin tanpa berkata apa-apa, sementara Liu Sui menatap Luo Xi dengan tatapan provokatif di matanya. Adik perempuan, menurutmu apakah ada yang kamu suka di sini? Jika kamu menyukainya, kakak senior akan membelinya untukmu, kamu. Luo Xi memutar matanya ke arah Liu Sui, mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Liu Sui tidak marah ketika dihadapkan pada sikap Luo Xi, melainkan melihat pria besar yang membeli sesuatu dan berkata, saya ingin jam rusak ini. Bukankah itu hanya 100.000 koin roh? Setelah mengatakan itu, Liu Sui mengeluarkan koin keanggotaan dan melemparkannya ke depan pria besar itu, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil jam dari tangan Chen Ping. Chen Ping menghindar, meninggalkan Liu Sui untuk menangkapnya. Anda harus memiliki sistem siapa cepat dia dapat saat membeli sesuatu. Saya sudah membeli jam ini. Chen Ping memandang Liu Sui dengan tidak senang dan berkata. Liu Sui tertegun sejenak, lalu mencibir, apakah kamu membelinya? Apakah kamu memberi saya uang? Selain itu, kamu, seorang biksu manusia kecil, berani mengikutiku dan mencuri barang, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Liu Sui mengancam Chen Ping, ini adalah gunung iblis, dan para pembudidaya iblis berkuasa, jadi mereka begitu merajalela. Jika dia meninggalkan gunung iblis, orang ini mungkin akan sangat takut sehingga dia menyembunyikan auranya. Liu Sui, ini Tuan Chen. Sebaiknya Anda menunjukkan rasa hormat, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Jin Dong mengingatkan Liu Sui. Sindong mengetahui kekuatan Chen Ping, dan Liu Sui ini sama sekali bukan tandingannya. Ketika Liu Sui mendengar ini, dia langsung tertawa, Jin Dong, apakah kamu sakit jiwa? Nafas orang ini sama seperti seseorang yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, dan ini masih di Gunung Tianmo.
Apakah kamu takut pada biksu kecil yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan? Kamu telah mempermalukan lembah berdarahmu terlalu banyak, dan yang kamu inginkan bukanlah bangsamu sendiri, tapi wajah seluruh klan iblis kita. Dalam pandangan Liu Sui, Chen Ping hanyalah seorang biksu muda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan. Li Yun dan Huo Feng di sampingnya hanya berada di alam penggabungan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan.